Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa berada di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu juga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azakumullah. Kajian kita melanjutkan kajian kita yang lalu. Hadis nomor 14. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling dengki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tanajashu, dan janganlah kalian ini tanajus. Tanajus itu urusan dalam perdagangan, masalah menawar-nawar harga, meninggi-ninggikan harga. Wala tabaghadu, dan jangan saling marah. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, artinya saling tidak menghiraukan antara yang satu dengan yang lain. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah seseorang sebagian di antara kalian membeli di atas atau menjual di atas jualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Al muslim akhul muslim, la yadhlimuh wa la yahqiruh wa la yakhdhuluh. Muslim itu saudara muslim yang lain. Tidaklah muslim itu menzalimi saudaranya, dan tidak pula menghinakan, dan tidak pula merendahkan saudaranya. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Wa yashiru ila sadrihi thalatha marrat. Nabi mengatakan ketakwaan itu tempatnya ada di sini, kata Nabi. Dan beliau mengisyaratkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Bihasbi imri'in min syarr ay yahqira akhahul muslim. Cukup seseorang itu dikatakan sebagai orang yang jelek. Cukup seseorang itu dikatakan orang yang buruk kelakuannya ketika dia menghinakan, merendahkan atau menjelekkan saudaranya. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim itu haram atas muslim yang lainnya, darah, harta dan kehormatannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini Nabi SAW memperingatkan tentang beberapa perbuatan buruk, perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hasud atau hasad, iri dan dengki. Yang kedua adalah najas. Najas ini modelnya kayak misalnya saya membeli barang lawan antum. Ini berapa? 100.000 misalnya. Begitu antum ini berisi kawan. Yang tukang, aku 110. Karena seorang ini senang dengan barang ini, lalu kita ngomong, sudah 115. Aku 120, jar beliau ini tadi. Padahal dia tidak niat untuk membeli dan juga bukan lelang. Paham malah? Najas. Nah, ini sesuatu yang dilarang. Wala tabaghadu. Tabaghadu kita sudah membahasnya, yakni saling marah, saling membenci antara yang satu dengan yang lain. Wala tadabaru. Tadabaru ini juga saling membelakangi maknanya, tidak menghiraukan antara yang satu dengan yang lain. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din, dan tidak boleh kita ini menjual di atas jualannya orang lain. Maksudnya nanti kita akan jelaskan. Menjual di atas jualan orang lain itu orang sudah menukar barang terus dijadikan kayak apa supaya batal. Antum berapa nukar madu? 150. Lawan seorang aja 140. Atau misalnya antum berapa nukar madu ini? Saya beli
Antum berapa berjual madu ini tadi? Ana berjual 150, jangan 150, Ana membayari 160. Nah, sama. Mahantak lawan meninggiakan itu sama, tapi itu pada jualannya orang lain. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya juga. Yang pertama yang diingatkan oleh Nabi SAW adalah tentang hasad. Hasad ini penyakit hati yang berbahaya. Penyakit hati yang luar biasa, tidak disadari oleh orangnya, akan sangat berbahaya bagi dirinya. Apa bahaya yang akan ditimbulkan oleh hasad? Yang pertama, hasad itu akan menjadikan amal-amal yang dia lakukan akan hilang tanpa dia sadarinya. Sebagaimana Rasul SAW mengatakan, "Iyyakum wal hasad." Hati-hati kalian terhadap penyakit hasad, terhadap iri, terhadap dengki. Fa innahu ya'kulul hasanat, karena dia akan memakan kebaikan-kebaikanmu, kama ta'kulun naru al-hatab, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Itu hasad yang timbul dari hati seseorang, sama dengan ketika dia itu membakar amal-amalnya. Dan ini penyakit yang berbahaya, penyakit yang dikatakan oleh Rasul SAW akan merugikan orang yang punya hasad itu sendiri. Dan makna daripada hasad adalah dia tidak suka ketika ada kenikmatan yang didapat oleh orang lain. Makanya para ulama mengatakan innal hasada ayyatamanna zawalan ni'matillahi ala ghairi. Orang itu menginginkan agar kenikmatan, agar karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu hilang. Orang dapat rezeki nomplok misalnya. Kita berharap mudah-mudahan ini kayaknya rugi jadi habis rezekinya. Orang punya rumah baru misalnya, mudah-mudahan rumahnya terbakar, tahantak miring masuk dalam bumi misalnya. Orang punya istri cantik, mudah-mudahan ini disaraknya lawan bininya misalnya. Ini semua adalah hasad, menginginkan satu nikmat yang ada pada diri seseorang itu hilang. Dia tidak mau agar nikmat itu menjadi milik seseorang. Beda dengan ghibtah. Ghibtah itu seperti hasad. Seperti misalnya saya lihat orang kaya misalnya, lalu saya bilang, saya iri dengan orang ini, saya juga kepingin kaya seperti dia. Ini namanya ghibtah. Oh, orang ini alim, orang ini pinter, saya iri dengan dia, saya juga kepingin yang seperti ini. Tapi di satu sisi dia tidak menginginkan orang tersebut hilang nikmat daripada dirinya, tapi dia menginginkan dia mendapatkan nikmat sebagaimana orang itu mendapatkan nikmat. Ini namanya ghibtah. Ghibtah itu dengan hasad mirip-mirip aja. Tapi yang ghibtah ini dibolehkan, hasad adalah perbuatan yang terlarang. Dan dalam hasad ada mafasid, ada hal-hal yang akan menjadikan orang itu mendapatkan rugi atau kerusakan yang ditimbulkan oleh hasad. Karena hasad itu dikatakan oleh para ulama seperti orang yang melempar bola ke dinding. Pian menawak bal ke dinding, balnya kemana kira-kira? Akibatnya kena kepada kita. Hasad itu seperti orang lempar bola ke dinding, bola itu akan memantul ke diri kita sendiri. Artinya apa? Hasad itu yang terima akibatnya bukan orangnya. Antum, saya hasad dengan antum, ya kalau karena antum misalnya tokonya laris, saya hasad, mudah-mudahan tokonya sunyi. Karena antum mungkin tinggi jabatannya, mudah-mudahan ini dipecat. Hasad saya. Apakah terus dengan keinginan saya ini tadi antum dagangannya jadi kada laris? Kada. Dengan keinginan saya apakah kemudian antum dipecat dari pekerjaan? Tidak. Tapi yang maulah sakit hati, yang hatinya selalu terbakar, yang hatinya selalu panas siapa? Siapa Pak? Ya yang hasad ini tadi. Hatinya panas terus, matanya kada nyaman terus, hatinya sesak terus. Ya itu kata ulama seperti orang melemparkan bola ke dinding, bola itu nanti akan memantul kepada dirinya. Dan kejelekan-kejelekan daripada hasad yang dijelaskan oleh para ulama di antaranya adalah bahwasanya hasad itu adalah orang yang punya hasad. Ini adalah orang yang punya sifat sama dengan orang Yahudi. Yahudi itu orang yang paling hasad. Luar biasa hasadnya Yahudi. Yahudi itu dari zaman dulu sampai sekarang itu selalu kerjaannya hasad. Apalagi sekarang dia sudah jadi negara besar seperti hari ini, maka kerjaan hasadnya malah luar biasa. Kada hasad di negeri Yahudinya saja, inya keluar ke sana kemari. Ya kan, ke negaranya orang, kalau ada orang yang pindah inya kada ketujuh, dibikinnya kacau negaranya.
Ini hasadnya Yahudi. Dan hasadnya Yahudi ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min 'indi anfusihim. Orang-orang Yahudi itu menginginkan agar orang-orang beriman ini menjadi murtad dari agamanya. Kita ini diinginkan murtad oleh mereka. Kita ini diinginkan agar keluar dari agama Islam. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Hasadan min 'indi anfusihim. Karena mereka ini hasad dari kejelekan hati yang muncul dari diri-diri mereka. Kenapa mereka hasad? Apakah mereka tidak tahu akan kebenaran Islam? Tidak, mereka tahu. Bahkan kalau dibandingkan dengan orang-orang awam kaum muslimin, mereka lebih tahu tentang kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka hasad. Apa hasad itu? Kapan mulai hasadnya orang Yahudi? Hasadnya Yahudi ini sejak zaman dulu. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu kebanyakan dari jalurnya Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Itu turunan mereka di situ. Yakub itu punya anak 12. Nah, itu nanti menurunkan bangsa Bani Israel, orang-orang Yahudi kan terdiri dari 12 suku, ya kan? Yahudi ini kalau kita baca di Quran itu jumlahnya ada, asalnya mereka itu ada 12 suku. Dari mana? Dari anak-anaknya Nabiullah Yakub alaihi salam. Ini orang-orang Yahudi. Semua nabi turunnya dari diri mereka. Nabi yang terakhir, mereka menginginkan agar nabi yang terakhir itu adalah nabi yang juga orang Yahudi. Makanya Yahudi itu bertempat tinggal di Madinah. Ngumpul Yahudi itu di Madinah. Kenapa dia ngumpul di Madinah? Karena dia tahu bahwasanya Rasul itu nanti akan muncul dari negeri yang ada kurmanya. Dia tahu, baca dalam Taurat mereka, dalam kabar-kabar dari kitab-kitab mereka, mereka tahu Rasul itu akan muncul nanti di Madinah. Makanya mereka tunggu di Madinah. Ada Quraidah, ada Qainuqa, ada Bani Nadir. Semua nunggu di Madinah. Ada Khaybar, orang-orang Yahudi Khaybar. Semuanya ngumpul di Madinah. Untuk apa? Agar ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengutus nabi, maka akan diutus dari orang-orang Yahudi salah satu di antara mereka. Tapi ternyata nabinya diutus di Mekah. Madinah itu tempat hijrahnya. Makanya mereka itu marahnya luar biasa. Bahkan jangankan nabi itu sudah jadi nabi, nabi masih bayi itu mereka tahu kalau itu nabi. Halimatus Sa'diyah itu pernah membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu dicegat oleh rahib-rahib Yahudi, oleh pendeta-pendeta besar Yahudi, dicegat. Anak siapa ini katanya? Halimatus Sa'diyah yang ketakutan, dia mengatakan, anak saya. Apakah bapaknya masih ada? Iya, bapaknya ada. Ini suami saya. Ini suami saya, ini saya, dan ini anak saya. Terus pendeta Yahudi itu ngomong, ini ciri-cirinya nabi ini yang akan jadi nabi. Seandainya anak ini kamu tadi ngomong bapaknya sudah kedadak, kami yakin bahwasanya anak ini adalah nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu mereka ini, Pak. Bukan kada tahu mereka. Bahkan nabi masih bayi mereka sudah tahu. Nah, karena mereka hasad tidak dari golongan mereka, maka mereka menginginkan kalau kami kafir, kalau kami tidak beriman kepada Rasul yang terakhir, maka hendaknya semua orang tidak ada yang beriman. Kalau kami nanti akan masuk neraka dengan sebab tidak beriman kepada Rasul yang terakhir, maka hendaknya semuanyaan masuk neraka. Nah, itu hasad, Pak. Misalnya orang kalau kada dapat saikong ya sudah, berataan kada dapat berataan sudah, terus dirusak-rusak perkaranya. Nah, ini hasad namanya. Seperti apa itu? Seperti Yahudi. Nah, itu sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sifatnya orang Yahudi. Atau Allah mengatakan am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih? Apakah engkau akan atau mereka akan hasad, akan iri atau dengki dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seseorang, yang diberikan kepada manusia, kamu mau hasad? Karena sesungguhnya yang apa yang engkau hasadi, engkau yang iri, engkau dengki kepada seseorang dengan nikmat yang mereka dapatkan, sesungguhnya engkau telah iri dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Ini hasad, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh hasad. Kerusakan yang lain bahwasanya
Annahu seperti sifat orang Yahudi, akhbas, ini sifat yang jelek kata para ulama, sifatnya orang Yahudi. Wa minha anna fihi dalilan ala khubuthin nafsil hasid. Orang yang hasad itu menunjukkan bahwasanya orang itu jiwanya jelek, jiwanya kotor, jiwanya tidak baik. Sedangkan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh membersihkan jiwa. Jiwa kita, hati kita, nafsu kita, ini oleh Allah disuruh membersihkan. Dan salah satu kotoran yang ada di dalam jiwa adalah hasad. Ketika seseorang berhasil menghilangkan kotoran-kotoran di dalam jiwa, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang yang berhasil membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari apa? Dari hasad salah satunya. Wa qad khaba man dassaha. Tapi orang yang mengotori hatinya dengan hasad, dengan sifat-sifat jelek, maka ini kata Allah Subhanahu wa taala, orang ini telah rugi, telah mendapatkan kesengsaraan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu daripada keburukan hasad. Dan di dalam ayat banyak sekali disebutkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kalau kita ini melihat orang itu mendapatkan sesuatu, ya kan, yang hasad tadi dilarang, atau menginginkan nikmat itu hilang dari seseorang itu dilarang bagi kita, maka Rasul SAW atau agama ini mengajarkan kalau kita ini melihat seseorang mendapatkan sesuatu yang mengagumkan, dapat rezeki nomplok, dapat kedudukan tinggi, pokoknya dapat nikmat lah orang ini yang menjadikan orang lain hasad, maka kita diajari oleh para ulama jangan melakukan hasad, tapi berdoalah. Seperti apa doanya? Allahumma atini mithlaha. Wahai Allah, berikan aku yang seperti itu. Jadi kayak kakanakan juga lawan abahnya, ya kan, kalau sesuatunya nang saikong ditukarakan ini, anak saikongnya bah ulun minta juga nang kayak itu. Tapi kalau hasad, ampun adingnya dirusaknya misalnya, itu hasad. Tapi kalau dia ngomong atini mithlaha, berikan kepadaku yang seperti engkau berikan kepada. Nah, ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Artinya kalau kita melihat sesuatu, berdoa saja, Pak. Tidak perlu hasad kita, tidak perlu kita iri dengan orang tersebut, tidak perlu kita dengki lalu menginginkan orang tersebut hilang nikmatnya, tidak. Tapi berdoalah kepada Allah. Bisa jadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita dan kita mendapatkan seperti yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang berikutnya adalah anna fihi i'tiradan ala qadarillah azza wa jalla wa qada'ih. Orang yang hasad itu sama dengan orang yang membantah, mengingkari atau tidak suka dengan takdirnya Allah. Kita semua ini percaya, Pak, bahwasanya rizki, ya kan, umur, jodoh dan semuanya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika ada orang di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Hari-hari itu kami pergantikan, kata Allah, untuk orang-orang ini tadi. Hari ini mungkin si fulan yang menjadi orang sukses, tapi hari besok si fulan akan turun, si fulan yang lainnya akan menjadi sukses. Allah mempergantikan, dan semua yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihinakan, yang diangkat tinggi menjadi orang kaya, yang dimiskinkan oleh Allah Subhanahu, semua itu berada di dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, dalam ketentuan Allah. Maka ketika ada orang yang hasad dengan saudaranya dengan sebab mendapatkan nikmat, dia harus mikir, nikmat itu yang memberikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu hasad, tidak suka dengan saudaranya yang mendapat nikmat, sama dengan dia tidak suka kalau Allah memberikan kepada orang tersebut. Lah ini yang memberikan Allah, terserah Allah hendak memberikan kepada siapa saja. Makanya dikatakan oleh para ulama, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak suka i'tirad, yakni ngembangkang atau tidak menyukai apa-apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang membenci atau tidak suka dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ala khatrin fi dinih. Orang yang tidak suka seperti tadi, orang tidak suka dengan apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala, berarti agamanya sedang mengalami sesuatu yang bahaya. Agamanya bermasalah orang ini, Pak. Kalau sampai hasad,
Itu agamanya yang dikatakan sebagai yang bermasalah. Wa min mafasidil hasad annahu kullama an'ama Allahu 'ala ibadihi ni'matan. Orang yang hasad, saya hasad sama antum misalnya. Setiap antum mendapat nikmat, maka seolah-olah hati saya ini semakin terbakar. Setiap orang yang dihasati itu mendapatkan nikmat, kita yang jadi panas dingin yang hasad ini, Pak. Yang hasad yang garing. Yang hasad yang harus diminumi paracetamol panasnya. Kepanasan hatinya. Harus diminumi obat ini yang hasad ini tadi. Semakin orang mendapatkan nikmat, semakin dia menjadi orang-orang yang panas hatinya. Nah ini merupakan penyakit yang justru akan merusakkan dirinya, dikatakan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya dirinya secara fisiknya yang akan dirusak, bahkan amal-amalnya akan dirusak, amal-amalnya akan hancur. Kata-kata Nabi SAW, iyyakumul hasad fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Seperti api yang membakar kayu bakar. Kalau api sudah membakar kayu bakar, itu bakal tidak ada sisanya, Pak. Bakal hilang amal-amal kita. Kita nanti mengatakan bahwasanya amal saya banyak, amal saya besar, amal saya seperti ini. Ternyata nanti di akhirat kita tidak melihat lagi amal kita. Ya Allah, mana amal saya, wahai Allah? Saya dulu beramal seperti ini, beramal seperti ini. Allah akan tunjukkan bekas amal kita yang terbakar dengan sebab apa? Dengan sebab hasad yang ada pada diri kita. Itu amalmu, kata Allah, sudah jadi abu, amalmu tidak ada lagi. Kenapa wahai Allah bisa menjadi seperti ini? Karena di dalam dirimu ada hasad. Amalnya terbakar, amalnya menjadi amal yang habis, tidak ada artinya, yang tidak akan bisa dia mendapatkan guna daripada amal-amalnya tersebut. Nah ini beberapa mafasid daripada hasad. Makanya para ulama salaf dulu kalau muncul, dan semua manusia itu punya hasad loh Pak. Jangan ada yang sok saya tidak pernah hasad, tidak ada. Hasad itu kata Syekhul Islam itu ada pada setiap orang. Jangan, hasad itu ada pada semua orang. Semua orang itu punya hasad. Semua orang itu terkadang akan muncul perasaan dia tidak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat. Tapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wal karimu yukhfi wal laimu yubdi. Orang yang mulia, orang yang mengerti bahwasanya oh ini hasad ini tidak boleh dilakukan, ini hasad berbahaya bagi amal saya. Wal karimu yukhfi, dia akan tekan hasadnya, dia tidak akan memunculkan hasadnya. Wal laimu, orang yang tercela, yubdi, dia akan tunjukkan hasadnya. Artinya semua orang ma khalal jasadu minal hasad, tidak akan lepas yang namanya badan ini, kalau masih ada nyawanya tidak akan mungkin lepas dari yang namanya hasad. Pasti semua punya hasad. Tapi hasad itu akan dihitung sebagai hasad, penyakit hati yang merusakkan amal ketika apa? Wallaimu yubdi, ketika orang tersebut menunjukkan rasa hasadnya diiringi dengan tindakan, maka itu akan menjadikan orang ini tadi bermasalah di dalam urusan agamanya. Ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hasad yang kita perlu untuk hati-hati, karena ini ujung-ujungnya nanti kita sendiri yang akan rugi. Lalu kemudian kalau masalah tanajashu, ini tadi masalah membeli, masalah jual beli, apa ngarannya? Kalau dulu kan ada di pasar-pasar malam itu kan Pak, kisahnya menukari, kisahnya melarangi, akhirnya orang lain yang apa namanya, maklar, Pak Hayaman. Nah ya Pak Hayaman itu tadi, supaya menjebak ya, karena kalau sudah tuntung jadi ampun nyawa 10.000, tadi payu 15.000, ampun unda 5.000, kayak itulah Pak Hayaman tuh, ya kan? Nah seperti itu. Nah ini dilarang kata Nabi SAW. Kita mungkin insya Allah sudah paham. Dan yang berikutnya tabaghadu, tadabaru, kita sudah membahasnya. Masalah takwa sudah juga membahasnya. Maka yang mungkin yang perlu kita bahas adalah membeli di atas pembelian orang lain. Nah, seperti tadi dicontohkan bahwasanya dia membeli sesuatu yang telah dibeli oleh orang lain. Ini haram hukumnya, Pak. Kadang-kadang kita ini apalagi yang produksi misalnya, ini sudah ditukari orang ini. Sudah dibayar. Dan orangnya kaina minggu muka seorang ambil. Ada orang lain datang, ana tukari, ampun orang ini, sudah ana labihi, ya kan? Baik itu hadang lo. Yang baisi barang ditelepon. Anu barang pian ini anu baik, pina ada cacatnya sedikit, karena ulun baiki dulu Pak lah. Ya kan?
Mbah itu Bang kayak apa jaro yang seminggu-minggu lagi kayaknya ulun julung yang istimewa pokoknya ampun pian. Ayo sudah haram Pak seperti ini Pak. Sudah inya berdusta, inya menjual barangnya orang lain. Ya kan? Misalnya penjual madu tadi sudah ditukari orang misalnya, jarang yang berjual kayak ini. Pak ini madunya rasanya kalau pian mau menghadangin yang isok datang atau 3 hari 4 hari lagi datang kualitasnya lebih bagus Pak. Yang itu Bang ini bagus juga tapi ini kurang. Ada nang anu biar ulun jual ke lain aja dulu lah. Sudah jarangnya. Kata Bapak. Nah, haram nang seperti ini, Pak. Tidak boleh yang seperti ini. Menjual atau sebaliknya, orangnya sudah menjual kepada orang lain didatangi. Berapa dijual? 10.000, 12.000. Waduh sudah payu lawan orang lain. Sudah 13.000 ya. Ditambahinya. Lalu kemudian orang ini pun tertarik dan dia menjual. Ini dua-duanya salah. Yang satu sudah tahu ini milik saudaranya kenapa dibeli, yang satu juga sudah tahu sudah dibayari orang, sudah jadi lawan orang lain, kenapa dia menjualnya. Beda kalau sudah lawas. Berapa pian nukar motor itu semalam Pak? Oh saya nukar sekian. Tahun berapa? Tahun sekian. Oh kalau pian nukar lawan ulun sekian harganya. Tapi sudah lawas, itu bukan merusak. Bukan merusak harga, bukan mengurusi-urusi yang apa yang menjadi haknya orang, tidak. Ini salah satu contohnya. Contoh yang lain adalah di dalam masalah pernikahan juga seperti itu Pak. Kofin nikah. Kalau seseorang itu sudah meminang orang lain, maka yang lain tidak boleh meminang lagi. Pak Haji, anak pian semalam itu ada anak pian yang lebih ini ada yang hendak melihati Pak Haji. Jar Pak Hajinya, jangan sudah ada panderan lawan anu kawan tadi. Lawan anak kawan sudah ada panderan. Begawe apa anak kawan pian itu? Anu panggilnya maklar kodok misalnya ya kalau bapak pian julung lawan itu ini anak yang ulun bawa ini orang yang hendak ulun bawa ini bos batu bara ajarnya sudah pian batalakannya maklar kodoknya ini ulun bawakan maklar apa bos batu bara. Nah yang seperti ini pun juga haram, tidak boleh. Masalah meminang itu pun juga seperti itu, sehingga orang itu boleh meminang orang lain. Misalnya 2 orang sama-sama meminang, saya sudah meminang duluan. Terus antum datang hendak meminang juga. Antum itu boleh meminang orang ini kalau saya mengizinkan. Lain anak situ kok hendak mengizin-izinakan. Karena ini dalam hak saya memintanya. Terus antum mengatakan, anak hendak meminang juga. Karena masalah, ayo kita kompetisi. Ya kalau Indonesian Idol misalnya, ya kalau siapa yang dipilih orang. Karena ada ceritanya Pak, ada cerita. Ada namanya orang ini tua, umurnya 80 tahun. Ya sekitar 60 atau 80 tahun saya lupa. Namanya Qadhi Asy-Syuraih. Qadhi Asy-Syuraih ini umurnya tua sudah. Meminang seorang wanita. Wanitanya muda, cantik. Kadalawas ada lelakian, masih muda laki-laki ini. Yang hendak meminang juga. Ujar Qadhi Asy-Syuraih, "Qadhi boleh saya minang?" "Oh silahkan. Antum mau bersaing dengan saya?" "Oh ini tuhak tapi pede Pak ini Pak." Iya kan? Tuhak tapi pede. "Ente mau bersaing dengan saya? Ayo silakan. Ente pinang juga." Jar si Qadhi Syuraih. Qadhi Syuraih ini orang yang cerdasnya luar biasa. Sudah tuntung sama-sama meminang. Kalau menurut pian kira-kira yang diterima yang mana? Yang anom kalau. Oh ini bebiniannya anom kok. Ini anom yang lakiannya. Yang anom ini yang sama-sama muda akan dia terima. Terus Qadhi Syuraih tidak menunjukkan, "Ikam kalau menikah denganku saya punya harta sekian." Tidak, Qadhi Syuraih tidak berkata seperti itu. Biasanya meminta lawan orang. Ketika sudah berhadapan dengan wanita ini, Qadhi bertanya kepada laki-laki tersebut, "Wahai anak muda, kamu kerjanya apa?" Ujar anak muda ini, "Saya ini juru tulis." Juru tulis itu maksudnya yang menghitung duit apa segala macam ini segala apa urusan menghitung pembukuan dan segala macam. Ini kerjaan pemuda ini tadi. Maka jar Qadhi Syuraih apa? "Nah, pas Ikam ini. Aku hendak mencari orang kayak Ikam nih. Soalnya aku ini kada peingatan lawan duitku. Duitku ini berapa-berapa aku kada ingat jarnya." Kan kada koyok lawan biniannya kalau. Biniannya cerdas. Kalau duit nang rancak kada ingat, ini apa, Pak? Nyaman disisit ya kalau. Iyalah. Nyaman diambil. Nah, pas jar Qadhi Syuraih. Ikam jadi pegawaiku aja. Aku duit ini kada tahu hitungan sudah. Duit berapa ini kada tahu sudah. Lawan duit saking banyaknya duit kada tahu lagi lawan harta ini tadi.
Setelah selesai, dipadahkan lalu bininya, wahai wanita, siapa yang kamu pilih dari dua orang ini tadi? Qadhi Syurah yang tua atau anak muda ini? Apa jawab wanitanya tadi? Saya pilih Qadhi, katanya. Canggih ini orang ini, Pak. Canggih. Kada ingat lawan duit jar biniannya. Ini kalau kada ingat lawan duit ini nyaman benar ya, kalau menyimpuni hendak menapasakan baju kayaknya ada duitnya di selawar, ada di kantong baju, ada. Nah ini yang seperti itu boleh. Kenapa? Karena ada izin dari yang meminang pertama. Tapi kalau tidak ada izin, tidak ada persetujuan, maka haram hukumnya. Tidak boleh, berdosa orang ketika melakukan yang seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Kenapa disuruh saling bersaudara? Karena saudara itu tidak mungkin akan merasa tidak suka kalau saudaranya mendapatkan nikmat. Saudara itu tidak akan mungkin mau merusak dagangan saudaranya yang sedang berdagang, tidak akan mungkin. Atau meminta seorang wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya. Seorang saudara tidak akan mungkin melakukan seperti itu. Jadilah seorang muslim yang saling bersaudara, kata Nabi SAW. Karena sesungguhnya seorang muslim itu cukup dia dikatakan sebagai orang jelek, kata Nabi SAW, ketika dia menjelekkan, menghinakan saudaranya. Bapak antum hakun lawan itu. Ini apa orangnya? Menjelekkan, menghinakan, merendahkan saudaranya. Cukup, kata Nabi SAW. Ketika dia melakukan seperti itu, cukup dia dikatakan sebagai orang yang jelek. Ini kata Rasul SAW. Dan yang lain-lainnya, masalah harta, masalah darah, masalah kehormatan sudah beberapa kali kita bahas. Mungkin ini dulu berkaitan dengan hasad dan juga dengan an-nahsh, dan juga dengan berkaitan dengan membeli atau meminang dari orang lain yang sudah dipinang. Mungkin ada pertanyaan atau cukup aja? Cukup lah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.